Pembunuhan di Subang, alat bukti apa lagi yang diperlukan polisi? Polda Jabar, ada yang tidak diekspose. Namun sebelum lanjut mohon subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan informasi setiap hari. Bagi kalian yang sudah subscribe, semoga banyak rezekinya dan sehat selalu. Kalau sudah subscribe mari kita lanjut. Polisi masih kesulitan mengungkap kasus Rajapati Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Dusun Cisepi Desa Jalan Cagak Kabupaten Subang yang terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 lalu. Meskipun pada Januari tahun 2022 lalu Polda Jawa Barat telah menyebarkan sketsa terduga pelaku pembunuh ibu dan anak itu, namun hingga kini belum juga ditangkap. Dikutip dari desjabar.com, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan kendala teknis tersebut tidak bisa mereka sampaikan ke publik agar tidak mengganggu penyelidikan. Memang ada kendala-kendala teknis yang juga menjadi hambatan pengungkapan. Tapi tidak kita ekspos karena apabila kita ekspos nanti akan mengganggu mekanisme penyelidikannya, ujar Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo. Meski memiliki kendala, namun Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan Polda Jabar masih terus mengejar tersangka kasus pembunuhan Subang ini dan terus mengembangkan penyelidikan terhadap kasus pembunuh ibu dan anak tersebut. Pihak kepolisian kesulitan dalam menemukan alat bukti yang jelas dari pelaku di lokasi kejadian. Hal ini yang menjadi salah satu penyebab polisi sulit mengungkap pelaku kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Alat bukti apa yang kemungkinan belum ditemukan oleh polisi? Dalam kasus hukum seperti pembunuhan, biasanya ada dua hal yang bisa mengungkap siapa pelakunya. Dua hal tersebut adalah alat bukti sidik jari pelaku di lokasi kejadian tewasnya Tuti dan Amel, serta alat bukti saksi yang melihat peristiwa kasus pembunuhan di Subang tersebut. Sementara dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang ini, polisi sepertinya sangat kesulitan menemukan sidik jari dari para pelaku yang dianggap pintar dalam menghilangkan jejak sidik jari. Karena tidak ada alat bukti dalam hal ini sidik jari pelaku di tempat kejadian perkara, dan juga tidak ada saksi yang melihat atau mendengar peristiwa kasus pembunuhan Subang, maka polisi tampak kesusahan mengungkap siapa pelaku yang tega menghilangkan nyawa Tuti dan Amel. Ini sebuah fenomena baru kalau pelaku pembunuh di kasus Subang sudah paham dalam konteks menghilangkan jejak alat bukti dalam hal ini sidik jari. Di kasus pembunuhan di Subang ini para pelaku pembunuh Tuti dan Amel sangat paham ilmu kriminologi. Indikasinya, saat melakukan aksinya para pelaku tidak meninggalkan jejak sidik jari di tempat kejadian-kejadian. Hilangnya sidik jari yang menempel di tubuh korban Tuti dan Amel ataupun sidik jari yang menempel di tempat kejadian mampu dihilangkan. Seperti mayat Tuti dan Amel yang dibersihkan, begitu juga jejak-jejak bekas sidik jari pelaku di lokasi kejadian sudah dibersihkan.